Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan yang lumayan cukup jauh, yaitu ke Yogyakarta. Sebelumnya saya melakukan perjalanan cukup jauh juga ke Lampung Kiluan ya. Tapi ini akan lebih jauh dari perjalanan ke Lampung. Rute yang akan diambil, kita akan melalui Puncak, Padalarang, Ciwidey, kemudian Naringgul, kemudian Cidaun, dan kita akan berhenti di Pantai Sayang Heulang. Nah, di Pantai Sayang Heulang saya akan istirahat. Kemudian besoknya saya akan lanjut ke Pangandaran, mampir di rumah bapak saya. Nah, istirahat dulu di situ, baru lusanya akan berangkat ke Jogja. Seperti biasa saya berangkat pagi hari, masih gelap. Saya dan istri menyukai perjalanan lebih pagi karena lebih segar dan kita menghindari perjalanan waktu malam. Jadi kalau misalkan hari sudah mulai gelap, kita segera akan cari tempat. Oke, untuk rute kalau kita lihat di map, kita berangkat dari kota Depok kemudian ke Puncak Pas ya. Jadi kalau nggak diarahin seperti ini akan mengambil rute yang lain. Jadi kita ke Puncak Pas, kemudian saya arahin ke Kawah Putih. Jadi nanti lewat Padalarang, kemudian Ciwidey, Kawah Putih, kemudian nanti saya ambil rute juga Curug Ceret. Ini curug yang cukup terkenal ya di Naringgul, kemudian lewat Cidaun. Nah, dan terakhir kita rencanakan berhenti di Pantai Sayang Heulang, itu masuknya Garut ya. Nah, di situ istirahat dulu untuk besokannya ke Pangandaran. Ini lewat Sumarekon ya ke arah puncaknya, jadi tidak melalui Ciawi karena di sana cenderung lebih padat. Saya lebih suka lewat Sumarekon ini. Saya memang jarang naik motor, jarang touring sebetulnya. Tapi kalau untuk puncak beberapa akhir-akhir ini saya lakukan beberapa kali ya. Sekalian saya mau ngetes sejauh mana saya bisa naik motor ya, sekuat apa gitu. Alhamdulillah beberapa kali kita lewat ke puncak ini. Dan cuaca hari ini tidak cerah tapi tidak hujan juga. Mudah-mudahan begini terus sampai tujuan ya, harapan saya sih begitu. Jadi tidak harus mengganti kostum saya menggunakan jas hujan. Tapi kalaupun hujan, alhamdulillah nggak apa-apa lah. Kalau hujannya tidak terlalu deras, kita akan keramas. Nah, ini kita udah sampai puncak, udah lewati Puncak Pas sedikit aja. Kita berhenti dulu, istirahat, rokok dulu, ngopi, sama mau cek anak-anak. Mereka udah pada bangun apa belum karena mereka masih pada sekolah. Tadi cuaca agak mendung, nggak apa-apa, tapi nggak hujan. Mudah-mudahan nggak hujan sampai sana, jadi kita nggak terlalu repot. Oke. Oh iya, saya akan tanya istri saya juga. Ini perjalanan sudah melewati 60 km. Kira-kira istri saya capek apa enggak, repot apa enggak gitu. Kita tanya ya. Gimana, Bun? Kita nyampe bukan, Bun? Dan tadi, enggak? Nggak bawa kameranya, kalau naik doang enggak. Naik ngapain susah, takut jatuh, takut ini. Takut jatuh. Tapi capek. Udah tapi mami deg-degan karena bawa itu, jadi gak konsentrasi ke naik motor, jadi konsentrasinya ngerekam. Jangan sedih. Kita nggak belum terbiasa. Nanti lama-lama Jadi PR ini ya Imam. Agar tidak kelamaan di jalan, perjalanan saya lanjutkan kembali ya. Istirahat paling 15 menit sampai 20 menit lah. Apalagi kita nggak makan berat ya. Jadi
cukup untuk merefresh otak ya, biar nggak monoton dan nggak ngantuk gitu. Nah, ini sebelah kanan adalah istana presiden ya di puncak gitu. Video saya percepat ya. Nah, kita sudah sampai ke Cianjur ya. Ini dekati Cianjur kota. Gitu. Sedikit cerita ya teman-teman. Sebelum saya melakukan touring-touring ini ya, tidak kepikiran untuk mendokumentasikan si video tadinya gitu. Karena lumayan repot dan perlu alat-alat yang kompleks, yang mumpuni dan bagus gitu. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata sayang juga ya, perjalanan yang menyenangkan ini tidak terekam di video. Jadi saya putuskan saya ambil video perjalanan ini dengan alat-alat yang kita punya, yang ala kadarnya. Jadi saya saat ini pakai handphone aja, yang penting ada dokumentasinya. Kemudian saya juga dibantu sama kamera dashcam yang ada di motor. Jadi motor saya ini ada kamera CCTV-nya ya di depan belakang. Nanti beberapa part mungkin saya akan tambahkan pakai kamera itu juga. Tak berasa langit mulai makin terang dan perut keroncongan. Ternyata kita belum sarapan pagi. Kayaknya kita harus cari sarapan. Sebetulnya kalau di Cianjur itu yang terkenal, kalau saya lihat video-video motovlog ya, mereka pada sarapan bubur nih. Sayang saya tidak mencatat di sebelah mana itu bubur yang biasa teman-teman bikers sambangi ya. Jadi saya on the spot aja lihat di sepanjang jalan untuk cari tukang bubur, dan sampai kita melewati jembatan Ciranjang ini kalau nggak salah ya. Zaman dulu itu, jadi 20 tahun yang lalu mungkin ya, waktu saya masih kecil sebelum ada Cipularang. Jadi orang yang dari Pangandaran kayak saya ini kalau mau ke Jakarta ini harus lewat jalan sini. Jadi jalan Ciranjang, kemudian Cianjur, kemudian Puncak. Jadi perjalanan ini buat saya seperti napak tilas gitu, melihat ke masa lalu gitu. Nah, ini lupa nih. Bukan lupa, kita tidak menemukan tempat yang enak untuk sarapan. Akhirnya kita sampailah di Padalarang. Kita nyampe Padalarang nih. Jalan situ Cisaur ya. Lumayan lapar. Terus kita harus makan bubur dulu. Biar terisi, biar sehat, takut sakit. Lapar gue. Kenapa? Jangan banyak-banyak nanti ngantuk. Alhamdulillah perut sudah terisi. Saya nggak nyari yang berat-berat, nyari yang ringan aja, kayak bubur. Karena kalau berat nanti bisa bikin ngantuk. Oke, perjalanan kita lanjutkan kembali ya. Nah, dari perjalanan sebelum-sebelumnya kita tidak menemukan macet. Nah, di sini kita sedikit menemukan kemacetan. Daerah Cimahi, daerah Batu Jajar gitu. Antrian kendaraan panjang banget. Ternyata pas kita lihat di depan ada tank keluar. Jadi ini alat tank militer ya, kendaraan buat perang nih. Waduh, lumayan macetnya, lumayan lama di sini ya. Nah, tapi kita nggak tahu ya, di sini tuh memang sering juga macet tanpa ada ini pun. Kelihatannya sih memang agak ramai ya di daerah sini. Sepertinya memang kemungkinan setiap hari macet, tapi tidak semacet ini gitu. Ini lumayan padat gitu dan lumayan panjang.
Alhamdulillah akhirnya kami bisa melewati kemacetan akibat iring-iringan kendaraan tempur militer. Sekarang kami menuju Soreang dan Ciwidey. Nah, di depan kami akan melewati Stadion Sijalak Harupat yang terkenal itu, yaitu stadion yang biasa dipergunakan untuk perhelatan sepak bola Liga 1, yaitu salah satu kasta liga tertinggi di Indonesia. Tidak terasa makin kesini jalanan semakin kosong dan perlahan-lahan udara terasa dingin, serta lebih mendekati suasana alam pedesaan, di mana rumah makin jarang dan pohon makin lebat. Tak lama lagi kami akan sampai di kawasan wisata Ciwidey, di mana ada Kawah Putih, Green Hill Park, dan lain-lain. Setelah melewati jalan ini, jadi saya ingat apa yang dikatakan orang-orang yang sudah lewat jalan ini. Sungguh benar-benar indah. Saya baru lewatin jalan yang seindah ini. Ini jadi salah satu surga buat para bikers. Tanjakan, turunan, lekukan, belokannya membuat pengendara motor itu menikmati motornya. Waduh, enak banget. Di jalan ini juga kita bisa melihat hamparan teh kiri kanan dengan udara dingin, sungguh sejuk. Nah, ada beberapa orang sengaja berhenti untuk foto-foto. Saya malah lupa, karena keenakan naik motor, jadi lupa untuk foto-foto di sini. Jadi kalau teman-teman lewat sini, saya sarankan foto-foto, enak ini. Gambar yang saya liatin ke teman-teman ini adalah hasil record dari Hyperdesk atau dashcam ya. Karena tadi si baterai handphone itu sudah habis, jadi saya atau istri saya tidak bisa ngambil gambar dengan handphone. Jadi gambarnya agak buruk ya. Mestinya saya tadi bersihin dulu si lensa kameranya. Ini nyampe, kita udah nyampe ke rest area Naringgul. Jadi ini ada gapura di sini, perbatasan Cianjur sama Bandung. Jadi kalau ke atas sana itu Bandung, sini Cianjur. Lumayan capek. Jadi tadi sempet kayaknya kurang minum sama lapar.
Jadi kita istirahat untuk makan dulu gitu. Takutnya nanti lemes di jalan. Ke Curug Ceret sekitar 1 jam lagi lah kurang lebih. Tadi selama perjalanan bagus sih, nikmatin nikmatin jalannya, kelok-keloknya banyak banget. Dan kata orang tadi ngobrol sama orang sini, masih banyak yang masih panjang sini yang berkelok-kelok, bahkan lebih berkelok-kelok gitu. Oke, kita makan dulu ya. Walaupun ini seperti di tengah hutan, di rest area ini lumayan tersedia banyak makanan. Kita bisa makan gorengan, lontong, mie rebus, dan lain-lain. Kalau saya pesen ayam goreng sih, makan berat, karena tadi sarapan ringan. Tapi tetap nasinya dikit. Kalau banyak takut ngantuk. Di sini saya istirahat lumayan cukup lama, kurang lebih 1 jam lah. Selain makan, kita sempat ngecas HP biar kameranya bisa dipakai kembali. Iya teman-teman, udara di sini enak banget. Air di musola berasa air es, betah kalau mau leyeh-leyeh lama. Tapi kita takutnya nyampenya terlalu sore, jadi kita gas lagi untuk melanjutkan perjalanan. Nah, kalau tadi seperti di pedesaan, kalau di sini sudah seperti hutan, tidak tampak rumah kiri kanan. Yang terlihat hanya pepohonan, paling terlihat 1 atau 2 warung kecil saja. Gak kebayang kalau malam-malam lewat sini sendirian. Tidak rekomen deh kalau menurut saya. Jalannya tidak selebar Ciwidey, jadi kita kurang leluasa kalau papasan sama mobil. Maksudnya tidak bisa kencang lah. Toh mau apa juga di sini kencang, sini banyak belokan. Tapi biarpun nggak lebar, jalannya overall kondisinya mulus, jadi masih tetap enak buat motoran. Paling kita mesti hati-hati karena turunannya banyak yang curam dan belokannya banyak yang panas. Baru aja jalan sekitar 5 menitan, hujan pun turun di sini. Ya mau nggak mau, kami harus berteduh karena hujan semakin deras. Sekitar 1,5 jam kita berteduh. Lumayan juga ternyata. Ketika hujan agak redaan, kami lanjutkan perjalanan lagi menggunakan jas hujan. Beginilah kondisi jalan di Naringgul ketika aspal basah dan turunan curam. Buat saya ini agak bikin ngilu deh, licin sepertinya. Saat berhenti tadi, kami sempat ngobrol sama orang asli sini. Katanya kalau di sini sering terjadi kecelakaan, banyak yang bablas ke jurang. Karena kami bukan orang sini dan tidak tahu jalan, mereka menyarankan agar kami pelan-pelan aja, agar kami bisa lebih mudah mengendalikan kendaraannya. Sampai sini, hujan mulai reda alhamdulillah, dan kami mulai melihat beberapa aliran air seperti air terjun kecil di samping kiri kami. Nah, dan ini adalah Curug Ceret Naringgul. Curug yang sering dibicarakan orang-orang atau sempat viral. Walaupun curug ini tidak besar dan tidak bisa dipakai untuk berenang, tetapi curug ini ada di pinggir jalan, persis. Jadi,
pemotor atau orang yang lewat itu bisa berhenti dan langsung lihat dan merasakan air yang ada di curug tersebut. Mungkin karena inilah curug ini menjadi viral. Di sini kami pun berhenti sebentar hanya untuk berfoto-foto. Tetapi kami agak khawatir ya berhenti di sini karena curug ini persis di belokan. Kemudian jalan tidak terlalu lebar dan tidak ada tempat parkir. Jadi kami nggak enak berlama-lama di sini karena takut menghalangi pengguna jalan lain. Untungnya ini sedang tidak ramai, jadi kami masih bisa berfoto-foto. Oke, perjalanan kami lanjutkan kembali. Walaupun nggak hujan, cuaca masih mendung, jadi kami tetap gas menggunakan jas hujan. Sampailah kami di street foto Point Malati. Itu nama yang kami temukan di Google Maps. Jadi tempat ini adalah salah satu tempat favorit para bikers untuk berfoto-foto atau mengambil video. Sayang, saya hanya menggunakan kamera HP biasa, jadi hasil video tidak seindah harapan. Next, kalau kesini lagi, semoga kami sudah punya kamera yang lebih bagus untuk mengabadikan keindahan jalanan di Naringgul. Amin ya robbal alamin. Tak terasa kami sudah memasuki Kecamatan Cidaun. Ini kita bisa lihat gerbang atau gapura Kecamatan Cidaun. Makin kesini, makin terlihat banyak rumah penduduk di kiri dan kanan jalan. Lebih ramai dibandingkan dengan jalur Ciwidey Naringgul. Di depan kita sudah bisa kita lihat laut. Alhamdulillah kami sudah melewati jalur Ciwidey Naringgul yang legendaris itu dengan aman, selamat, dan happy tentunya. Dan akhirnya kita sampai di pesisir pantai selatan Pulau Jawa bagian barat, yaitu Pantai Cidaun. Ini adalah pertigaan Cidaun. Kalau ke kiri Pantai Jayanti, Pantai Rancabuaya, dan Pantai Sayang Heulang di Garut. Kalau ke kanan ke Sindang Barang, Cianjur, dan apabila ditembusin ini bisa sampai ke Banten, Sawarna, atau bahkan ke ujung kulon. Kami ambil jalur ke kiri karena kami mau ke arah Garut atau arah Pangandaran lebih jauhnya. Di sini kami segera mencari SPBU terdekat, karena di Naringgul kami tidak menemukan SPBU besar. Paling kami hanya melihat penjual bensin eceran atau Pertamini. Dari Depok kami isi full tank. Alhamdulillah sampai saat ini bahan bakar masih cukup, masih ada 2 bar. Suasana pun sudah ramai dengan rumahan penduduk. Jatuhnya kalau di sini sudah kawasan wisata, hawa-hawa pantai sudah berasa, udara terasa hangat, dan di sebelah kanan kami sudah terdengar deburan ombak. Ini yang sering disebut jalur Pansela atau jalur pantai selatan Pulau Jawa. Di sepanjang jalan ini terdapat banyak tempat wisata, antara lain Pantai Jayanti, Pantai Batu Kumbung, Pantai Rancabuaya, Karangpus, Pantai Cicalobak, Pantai Pelabuhan Cimaring Muara, Pantai Manalusu, Pantai Gunung Geder, Cikelet, Pantai Cierih,
Pantai Karangpapak, Pantai Santolo, Pantai Sayang Heulang. Dan sebetulnya banyak pantai-pantai kecil yang mungkin tidak disebutkan di sana. Nah, daerah ini sedang berkembang ya. Dengan adanya jalur selatan ini, sepertinya terlihat pelan-pelan ini jadi lebih ramai ya. Atas rekomendasi dari teman saya, Sobari, orang Ujung Berung, Bandung ya. Dulu saya sekolah di Bandung ya, jadi ketemu Sobari, kenal sama dia. Nah, saya akan berhenti di Pantai Sayang Heulang. Dia sudah sering jalan kemana-mana dan dia adalah seorang bikers. Menurut dia, tempat ini cocok untuk tempat istirahat kami. Selain jaraknya cocok untuk pemberhentian, menurut Sobari, Pantai Sayang Heulang sudah cukup enak fasilitasnya. Maksudnya mau cari penginapan banyak, tempat makan juga tidak sulit, dan jarak ke Madasari atau Pangandaran lebih dekat. Jadi perjalanan lusa kami tidak perlu terburu-buru. Setelah kurang lebih menempuh jarak 70 km dari Pantai Cidaun, akhirnya kami pun sampai di Pantai Sayang Heulang, yaitu tujuan terakhir untuk perjalanan hari ini. Untuk masuk ke Pantai Sayang Heulang, kita harus belok kanan dari jalur utama. Maksudnya dari jalur utama Pansela ya, baru masuk ke jalan kecil seperti ini. Dan ini adalah gerbang pintu masuknya. Menurut petugas, katanya untuk hotel banyak di dalam kawasan Pantai Sayang Heulang. Dan jika mau keluar lokasi sebentar, nanti tiketnya harus dibawa agar tidak bayar 2 kali. Cukup perlihatkan kembali tiket masuknya. Kita bebas masuk kembali. Untuk hotel bisa memilih di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi kata petugasnya, untuk hotel yang baru-baru terletak di sebelah kiri. Alhamdulillah akhirnya kita sampai ke istirahatan pertama. Jadi kita setelah jalan beberapa meter ke sebelah kiri, kami pun memilih penginapan di sini, Villa dan Resto Erbisa 4. Alhamdulillah buat kami ini cukup bagus. Setelah kenyang makan ikan bakar dan capek riding seharian, kami pun tidur. Sangat nyenyak malam ini. Selamat pagi teman-teman. Berhubung jarak dari sini ke Pangandaran atau Madasari tidak terlalu jauh, yaitu sekitar 110 km atau sekitar 2 jam 20 menitan lah. Jadi pagi ini kami santai lebih dulu. Saya coba ceki kondisi motor ya, masukin memory card untuk CCTV, kemudian tak lupa juga nyemprot rantai dengan WD agar rantainya tidak berkarat.
sama cek kondisi lampu, karena sepertinya posisi spot lampu kurang lurus kalau kemarin-kemarin saya lihat. Kami coba jalan-jalan santai di tepi pantai. Ada yang berbeda dengan pantai Sayang Heulang ini dibanding dengan kebanyakan pantai yang pernah saya kunjungi. Di pantai ini, ombak pecah jauh di tengah laut dan tepinya ini berbentuk seperti kolam renang. Jadi, kalau kita berenang di sini, airnya lebih tenang dan lebih aman. Menurut saya ini sangat cocok untuk keluarga. Dan kayaknya cocok juga buat mancing. Tapi saya belum lihat nih ada orang mancing di sini ya. Oke, baiklah teman-teman, sekian video perjalanan kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.